Latar belakang yang pertama, sejarah perkembangan misi Kristen di Indonesia adalah perjalanan panjang yang kompleks melibatkan berbagai bangsa Eropa, Portugis, Belanda, organisasi misi, serta tokoh-tokoh lokal. Berikut adalah rangkuman berdasarkan wilayah yang diperintahkan. Yang pertama, Indonesia secara umum. Abad ke-16 Katolik Portugis, misi Kristen pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-16 bersama bangsa Portugis. Motif mereka tidak hanya perdagangan tetapi juga penyebaran Injil. Franciscus Xaverius adalah misionaris Jesuit yang sangat berpengaruh, membaptis ribuan orang di Maluku, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Awal abad ke-17 Protestan oleh Belanda membawa agama Protestan pada awal abad ke-17 melalui Verenigde Oostindische Compagnie atau biasa yang disebut VOC. Namun VOC lebih fokus pada perdagangan dan cenderung tidak terlalu antusias dalam misi kekristenan kecuali untuk tujuan produktif. Meskipun demikian, jemaat Kristen Protestan pertama di Batavia merayakan perjamuan kudus pada bulan Januari tahun 1621. Yang berikut era politik etis. Persebaran Kristen semakin meluas pada era politis etis di mana misionaris memerlukan izin dari pemerintah. Bagian yang kedua, Jawa. Pada abad ke-16, Katolik kekristenan di Jawa Timur sebenarnya sudah ada sejak dibawa masuk oleh bangsa Portugis. Namun, perkembangannya sempat berhenti karena berbagai hambatan. Pada abad ke-19, Protestan berkembang. Injil di Jawa mulai perkembangan pesat pada abad ke-19, terutama di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Jawa Barat, perkabaran Injil dimulai pada tahun 1863 oleh lembaga misi Netherlands Zendeling Genootschap atau biasa disebut NZV dengan mengutus misionaris seperti S. Albers, D.V. Linden, dan J.S. Grafuis. Mereka memperluas pelayanan ke berbagai daerah seperti Cianjur, Cirebon, Bogor, Bandung, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, dan Tangerang. Pada tahun 1917, Titus Pendeta menjadi pribumi pertama dari suku Sunda. Jawa Tengah, gerakan pribumisasi Kais Sadrat Supraranata adalah tokoh penting dalam gerakan pribumisasi Kristen di Jawa. Ia fokus pada masyarakat pedesaan yang miskin dan membentuk komunitas Kristen dalam pendidikan zending, menghasilkan penginjilan pribumi yang berperan besar. Ibrahim Tunggul Wulung juga merupakan tokoh pribumi yang berperan dalam penyebaran Kristen di Jawa. Jawa Timur NZG mulai memberitakan Injil kepada orang-orang Jawa pada tahun 1851 dengan mengutus pendeta J.L. Jalesna di Wojowarno, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW berdiri sendiri pada tanggal 11 Desember tahun 1931. Yang ketiga, Papua. Pada tanggal 5 Februari tahun 1855, tanggal ini diperingati sebagai Hari Pekebaran Injil di Pulau Papua. Dua misionaris dari Jerman, C.W. Otto dan J.G. Kleisler, tiba di Pulau Mansium atau Manokwari. Tantangan dan perubahan. Perjalanan misi di Papua sangat berat karena kondisi alam, penyakit tropis, dan penolakan masyarakat adat. Namun, kedatangan Injil membawa perubahan besar tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga pendidikan, pendiri sekolah, kesehatan atau rumah sakit, dan ekonomi. Misionaris juga berpartisipasi dalam menghentikan perang suku. Gereja Kristen Injil atau GKI di tanah Papua berdiri sendiri pada 26 Oktober 1956, merupakan hasil karya Zending selama satu abad dari tahun 1855 sampai 1956. Yang keempat, Maluku.
Pada abad ke-16, Katolik oleh Portugis, Kristen masuk ke Maluku berawal dari kedatangan Portugis pada tahun 1512. Franciscus Xaverius berperan penting dalam penyebaran ajaran Katolik di Ternate dan Ambon. Pada abad ke-17, Protestan oleh Belanda dengan dominasi VOC masih beralih ke Protestan. Pelayanan gerejawi VOC cenderung formal dan birokratis. Abad ke-19, tokoh misi Joseph Kam, Rasul Maluku, melayani di Ambon sejak tahun 1815 dan memperluas pelayanan ke Ternate. Ia memperkuat jemaat, melatih guru dan pendeta lokal, serta menerjemahkan sastra Kristen. Kampung Kristen pertama, Kampung Mamuyah di Halmahera, dikenal sebagai kampung Kristen pertama di Nusantara. Metode konsentrasi diterapkan, mengumpulkan calon Kristen dalam komunitas untuk pelatihan rohani. Yang berikut pertumbuhan jemaat. Pada tahun 1938, jumlah jemaat Kristen di Maluku Utara mencapai sekitar 17.000 jiwa. Lahirlah gereja lokal seperti GMIH, Gereja Masehi Injili Halmahera. Yang kelima, Sulawesi. Abad ke-16, Katolik usaha pekebaran Injil di Sulawesi Selatan telah berlangsung pada tahun 1538 dengan membaptiskan pertama Antonio Calvao dan Miguel Calvao serta beberapa raja Bugis. Namun upaya ini sempat terhenti. Abad ke-17, Protestan, misionaris Belanda mulai memperkenalkan kekristenan secara lebih terstruktur di Minahas pada tahun 1675 dengan tokoh seperti pendeta Johannes Sibelius. Abad ke-19, Zending dan tokoh gerakan Zending NZG sangat berpengaruh. Riedel dan Suarez, misionaris Jerman, tiba di tanah Minahasa pada tahun 1831 dan berperan penting dalam pendidikan dan kesehatan. Penyebaran di berbagai wilayah. Yang pertama, Sulawesi Utara atau Minahasa, salah satu wilayah dengan populasi Kristen terbesar di Indonesia, dengan gereja seperti GMII, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Yang berikut, Sulawesi Tengah. Daerah ini dianggap sebagai teladan dengan tokoh seperti Kruit dan Adriani yang sangat berpengaruh. Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau biasa disebut GKST menjadi mandiri pada bulan Oktober 1947. Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sampai awal abad ke-20, agama Kristen merupakan agama kelompok kecil pendatang. GPI mulai bekerja pada tahun 1912. Gereja Toraja mandiri pada tahun 1937. Awal abad ke-19, misi Kristen di Sumatera mulai berkembang dengan kedatangan misionaris dari Baptis Misionari Sejuti pada tahun 1820-an di Bengkulu, Sibolga, dan Padang. Mereka juga melakukan perjalanan ke daerah Batak. Tanah Batak, Sumatera Utara. Ludwig Ingwer Nommensen, seorang Zending asal Jerman, menjadi populer penginjil di tanah Batak. Ia berperan penting dalam pembaptisan pertama suku Karo pada tahun 20 Agustus 1893. Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP menjadi salah satu gereja terbesar di Indonesia. Tanah Karo. Pekabaran Injil dimulai atas permintaan pemimpin perkebunan. Pendeta J.K. Winggarden melanjutkan pekerjaan misi setelah pendeta H.C. Kruit. Nomor 7, Nusa Tenggara Timur. Abad ke-16, Katolik oleh Portugis. Kekristenan pertama kali masuk ke Timor melalui misionaris Portugis. Abad ke-17, Protestan oleh Belanda. Kedatangan Belanda pada abad ke-17 dengan bentengnya di Kupang Fort Concordia membawa pengaruh Protestan. Pada abad ke-19, misi Protestan
di timur dimulai pada tahun 1830-an oleh Gereja Reformat Belanda. Pulau Sabu dan Rote, agama Kristen masuk di Pulau Sabu pada tahun 1758 di Rote. Injil Lukas diterbitkan dalam bahasa Rote pada tahun 1895. Gereja Masehi Injil Timur atau biasa disebut GIMIP resmi berdiri pada 1 Januari 1961 sebagai gereja yang otonom dan berbasis di wilayah lokal dengan tujuan membawa Injil ke seluruh masyarakat Timur. Mayoritas penduduk NTT adalah pemeluk Kristen, Katolik, dan Protestan. Yang berikut kesimpulan. Data dan informasi mengenai sejarah perkembangan misi di Indonesia sangat kaya dan terdokumentasi dalam berbagai buku sejarah gereja, jurnal teologi, dan arsip misi. Untuk penelitian yang lebih mendalam, disarankan untuk mencari literatur khusus mengenai masing-masing wilayah dan dominasi gereja. Perkembangan misi di Indonesia, khususnya di Jawa, Papua, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur, menunjukkan pola yang berbeda-beda bertanggung pada kekuatan penjajah yang masuk dan kondisi sosial budaya setempat. Secara umum, misi Katolik lebih dahulu masuk melalui Portugis, sedangkan misi Protestan masuk kemudian melalui Belanda dengan fokus penyebaran di wilayah timur Indonesia.